Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online Seni Budaya kelas 9. Selamat datang di kelas 9. Hari ini saya akan membahas mengenai seni budaya, dan untuk tahun ini kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Walaupun demikian, Ibu harapkan kalian tetap semangat. Untuk materi seni budaya kelas 9, di mana kalian kali ini akan menemukan macam-macam aliran dan tema seni lukis. Sebelumnya, kalian terlebih dahulu mengetahui atau akan saya jelaskan mengenai definisi seni lukis. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Dan dalam seni lukis itu pun ada tujuannya. Seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, seniman semakin bebas dalam mengungkapkan ekspresinya. Namun, kegiatan yang melibatkan ekspresi, emosi, serta konsep bisa dikelompokkan dalam sebuah tujuan berkarya seni lukis. Nah, kita akan membahas mengenai 6 macam tujuan berkarya seni lukis, di mana dalam 6 macam ini ada seni lukis yang bertujuan dalam bentuk magis, tujuan religius, tujuan simbolis, tujuan estetis, tujuan komersil, dan tujuan ekspresi. Oke, akan Ibu jelaskan satu persatu mengenai macam-macam tujuan karya seni. Nah, dalam tujuan magis, biasanya karya seni lukis ini berkaitan dengan ilmu perdukunan, di mana dalam lukisannya dibuat mendatangkan atau memberikan kesan magis atau sihir, seperti yang terlihat dalam contoh lukisan ini. Nah, lalu dalam tujuan religius, karya seni lukis juga berlangsung sejak lama, bahkan mungkin sejak nenek moyang kita. Lukisan ini biasanya mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung dan penjaga serta pengampunan dosa, seperti terlihat dalam contoh lukisannya ya, bisa kalian perhatikan. Lalu tujuan simbolis ini biasanya memiliki tujuan untuk menjadikan lukisan tersebut menjadi sebuah simbol tertentu, seperti simbol kekuatan, simbol kepahlawanan, dan sebagainya. Nah, terlihat pada contoh gambar yang Ibu tampilkan, ada contoh lukisan yang dibuat dengan tujuan simbolis adalah lukisan kepahlawanan Pangeran Diponegoro karya Basuki Abdullah. Lalu dalam tujuan estetis ya, seni lukis dalam tujuan estetis biasanya menekankan pada segi keindahan dalam membuat sebuah lukisan sehingga layak untuk dijadikan pajangan atau sekedar dekorasi. Contohnya lukisan pemandangan. Nah, ini contohnya. Lalu tujuan komersil dalam seni lukis pun seringkali kita lihat lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna yang mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan. Tujuan penciptaan lebih mengutamakan aspek komersil sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar.
melukis dengan mengutamakan selera pembeli dan tujuan komersil lainnya. Contohnya seperti ini. Nah, lukisan keluarga kecil dengan satu anak yang mengikuti selera pembeli. Lalu seni lukis dengan tujuan ekspresi. Nah, lukisan biasanya menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya. Sehingga penikmat karya seni lukis tidak hanya mengutamakan keindahan mata, lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna, penggambaran tentang emosi, serta bisikan seperti topeng-topeng yang mengelilingi kehidupan manusia. Nah, contoh lukisannya seperti ini. Lalu di dalam seni lukis ada juga yang dikenal dengan aliran seni lukis. Nah, apa itu aliran seni lukis? Aliran seni lukis adalah gaya atau genre atau paham khas yang diikuti oleh individu atau kelompok tertentu dalam menciptakan karya seni lukis. Aliran yang dimaksud ini dapat berupa gagasan pokok yang dicetuskan oleh seseorang atau mengalir alami, muncul dengan sendirinya dalam perkembangan seni lukis. Beberapa aliran biasanya saling berdialog satu sama lain. Misalnya, aliran B muncul karena merasa aliran A sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman saat ini atau terlalu memojokkan kaum tertentu. Nah, aliran C muncul karena merasa keduanya sempurna jika digabungkan. Seperti yang telah disampaikan, bahwa lukisan memiliki ciri khas, tema, dan teknik yang disebut gaya atau aliran. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu representatif dan non-representatif. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai aliran dan gaya lukisan dengan gaya representatif dan representatif. Nah, pengertian terlebih dahulu dari representatif. Representatif itu adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Nah, yang termasuk ke dalam gaya seni rupa representatif itu adalah gaya lukis naturalisme, realisme, romantis, ekspresionisme, impresionisme, dan surrealisme. Ibu akan jelaskan pula gaya-gaya tersebut disertai dengan contoh lukisannya. Naturalisme adalah aliran yang ingin menggambarkan kembali alam dengan semirip mungkin dan seakurat mungkin sesuai dengan referensi yang dilukisnya. Naturalisme merupakan ajang apresiasi bagi seniman terhadap alam. Seniman biasanya akan memilih keadaan waktu tertentu, misalnya waktu senja, untuk melukiskan pemandangan yang luar biasa. Contoh lukisannya seperti ini. Lalu untuk ciri-ciri aliran seni lukis naturalisme biasanya 1. Mengutamakan kemiripan gambar pada lukisan dengan objek yang dilukis sesuai dengan referensi. Kedua, teknik dan kepiawaian seniman menjadi senjata utama. 3. Membawakan tema-tema lukisan yang indah namun berdasarkan kemurniannya. 4. Naturalisme adalah bentuk apresiasi seniman terhadap keindahan alam. 5. Mengangkat tema keindahan pemandangan di sekitar seniman. Adapun tokoh dalam aliran seni lukis naturalisme ini yaitu 1. John Constable, 2. Jean-Baptiste Camille Corot, Theodore Rousseau, Thomas Cole,
dan Basuki Abdullah, salah satu tokoh pelukis Indonesia. Lalu ada aliran realisme. Realisme ini adalah aliran yang ingin menampilkan suatu peristiwa, suasana atau model tertentu dengan keadaan sehari-hari, tanpa didramatisir atau dipilih keadaan paling indahnya saja. Aliran ini bisa saja tidak mengkopi dengan sempurna apa yang dilihatnya, peristiwa atau temanya yang realistis, bukan gambarnya saja. Aliran ini pun memandang dunia ini apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Jadi lukisan yang dilukis adalah penggambaran dari seniman yang melihat peristiwa atau kejadian pada saat itu. Nah, dalam ciri-ciri aliran seni lukis realisme ini, 1. Mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang kebanyakan. 2. Menggambarkan masyarakat dalam situasi yang nyata dan khas dengan lingkungan keadaan sehari-harinya. 3. Karya real menggambarkan manusia dari semua kelas dalam situasi dan kondisi aslinya. 4. Realisme tidak setuju terhadap subjek seni yang dibesar-besarkan atau didramatis ala romantisme. 5. Memiliki detail gambar yang menyerupai aslinya, natural, melalui teknik tinggi yang dikuasai oleh pelukis. Lalu yang masuk ke dalam tokoh-tokoh aliran seni lukis realisme ini yaitu 1. Gustav, 2. Jean Francois, 3. Edward, 4. James, 5. John, dan 6. Thomas. Lalu yang termasuk ada aliran romantik. Nah, aliran ini adalah sebuah karya di mana menggambarkan suatu kenyataan yang ada melalui cara yang lebih dramatis dan memiliki suasana seperti mimpi. Kapal terombang-ambing dalam cuaca badai, sosok manusia berdiri di puncak bukit pada saat senja, dan sebagainya. Romantisme menguak keindahan suatu tema dari gaya teatrikalnya, bukan hanya mengandalkan sebuah hal yang nyata, yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Nah, jadi lebih pada dunia khayal. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis, subjek yang indah saja. Nah, dalam seni lukis aliran romantisme ini ada ciri-cirinya, yaitu 1. Imajinatif. Meskipun tetap realistis, tidak ada fantasi, adegan tampak lebih dramatis dari kenyataan. 2. Subjektif. Penciptaan seni dianggap sebagai ekspresi dari seniman. 3. Menggunakan intensitas emosional yang tinggi. 4. Pencitraan atau suasana memiliki kualitas dreamlike, menggambarkan perasaan kuat yang tidak harfiah atau menggunakan perumpamaan dan simbol. Yang termasuk ke dalam tokoh penting dalam aliran romantisme ini: 1. Francisco Goya, 2. Caspar David Friedrich, 3. JMW, 4. Theodore, 5. Henry, 6. Jean-Auguste Dominique Ingres. Nah, lalu ada juga dalam aliran ekspresionisme. Ekspresionisme ini adalah aliran yang mengutamakan ekspresi individu seniman terhadap apa yang diingat, dilihat, dan dirasakannya. Bisa dikatakan ekspresionisme ini adalah aliran seni rupa yang menonjolkan ungkapan dari dalam jiwa si pelukis atau seniman. Ekspresionisme tidak akan membebankan
ketelitian dan kesulitan melukis pada karyanya. Karena itu, aliran ini tidak memiliki tingkat kemiripan yang akurat, bahkan sangat melenceng dari referensi alam. Aliran seni rupa yang menggambarkannya sesuai dengan keadaan jiwa sang seniman yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Dan ini ada contoh seni lukis ekspresionisme. Lalu yang menjadikan ciri-ciri dalam lukisan ekspresionisme yaitu 1. Tidak mengutamakan kemiripan objek yang dilukis. 2. Sapuan kuas yang berani dan ekspresif. 3. Teknik menggambar yang tampak naif atau amatir. 4. Mementingkan ekspresi jiwa individu seniman dibandingkan dengan mengkopi alam. 5. Menggunakan warna sebagai simbol untuk suatu hal, bukan sebagai pewarna objek saja. Nah, yang termasuk ke dalam tokoh-tokoh aliran ekspresionisme yaitu Ernst Ludwig Kirchner, 2. Wassily, 3. Cathy, 4. Paul, 5. Klim, dan 6. Max Beckmann. Nah, lalu dalam aliran berikutnya yaitu aliran impresionisme, aliran seni lukis yang hanya melukiskan impresi sekilas dari subjek yang dilukis. Aliran ini muncul karena kehadiran kamera yang sudah dapat mengambil alih fungsi seni sebagai media dokumentasi daripada mereplika warna yang sebagaimana cara pandang manusia terlihat. Nah, lalu apa ciri-cirinya dalam seni lukis impresionisme ini? Nah, cirinya yaitu 1. Gambar pada lukisan tidak detail. Lukisan hanya tampak mirip atau jika dilihat dari jauh. 2. Palet warna yang cerah dan kontras berdasarkan teori pengelompokan lingkaran warna. 3. Fokus melukis pantulan cahaya pada subjeknya, bukan objeknya sendiri. 4. Menggunakan teknik kuas yang disebut dab, yang merupakan istilah luar untuk cocolan sambal. 5. Tidak menggunakan warna hitam. Nah, yang termasuk ke dalam tokoh aliran seni lukis impresionisme ini yaitu impresionisme Claude Monet, Edgar Vermeer, Camille Alfred, dan yang terakhir yaitu aliran surrealisme adalah aliran yang menghadirkan gambar objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata, sehingga citranya seperti dalam mimpi. Gambar yang nyata tapi dalam keadaan tidak nyata, itu seperti manusia yang melayang, jam dinding meleleh, atau potret wajah dengan hidung dan mulut yang posisinya tertukar. Nah, surrealisme menggunakan pendekatan teori psikologi Freud yang mengeksplorasi alam bawah sadar dan citra mimpi manusia sebagai salah satu penggambaran dari hasrat manusia. Ini ada contoh karya aliran seni lukis surrealisme. Lalu yang termasuk ke dalam ciri-ciri aliran surrealisme ini adalah 1. Memuat gambar objek nyata dalam keadaan tidak nyata. 2. Penciptaan seperti dalam mimpi. 3. Memiliki kontras tinggi dalam artian terdapat wujud besar yang bersebelahan dengan wujud kecil. 4. Memainkan imaji yang terdapat dalam mimpi dengan dunia nyata. 5. Tampak seperti fantasi namun tetap berpegangan pada referensi dunia nyata. Dan yang termasuk ke dalam tokoh aliran lukis surrealisme ini adalah 1. Salvador, 2. Andre Breton, 3. Hans Orff, 4. Max Ernst, 5. Alberto Giacometti, dan 6. John Miro. Nah,
Untuk materi hari ini mungkin cukup sekian untuk gaya atau aliran seni lukis representatif. Untuk selanjutnya akan saya bahas atau saya akan jelaskan mengenai gaya seni non-representatif, tema seni lukis, alat dan bahan berkarya seni lukis. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Akan ada materi selanjutnya. Untuk hari ini, terima kasih telah menyimak. Semoga dapat bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.